Suatu kilatan cahaya membuat Karina kaget. Ia mengudum senyum saat ketahuan memotret suaminya yang sedang memotong kuku kakinya. Bara melihat ke arahnya, tak berkomentar. Pria itu hanya menggeleng heran. Mereka sedang duduk di sofa teras belakang dengan Karina yang selonjoran sambil makan. Dia mengirim foto tadi ke grup hibahnya. Beri kami bonus. Karina, send pic. Karina, bos kalian. Marta, OMG, mantan bakal calon suami haluku. Cecil, makin berewok makin haut. Tommy, subur amat muka laki lokar. Karina tertawa melihat komentar dari teman-temannya. Tadi mereka sedang mendumel karena bonus mereka belum turun. Juga gara-gara Bu Vera pergi ke Jerman dan sulit dihubungi. Cynthia, Karina sungguh mengerti kalau kami sedang butuh bonus model begini juga. Hahaha. Santi, enak pasti itu mukanya dipegang. Marta, enak banget ya mbak. Santi, wah ya, itulah kenapa suami gue juga berewokan. Hahaha. Cecil, tuh Farhan kode keras. Tommy, tolong Kar, bilangin laki lo, bantulah cairkan bonus mereka. Farhan butuh banget buat beli minyak Firdaus. Farhan, iya Kar, tolong bilangin juga, tambahin bonus gue, butuh modal buat ngelamar ayang. Santi, gue juga butuh buat beli susu anak, buat stok 10 tahun ke depan. Cecil, skincare gue menipis. Marta, ayang. Tommy, sempat-sempatnya ngebucin. Chattingan sama siapa? Karina yang tadinya fokus ke layar ponsel, melihat ke arah Bara yang sekarang sedang memijat kakinya. Padahal suaminya itu baru pulang setelah seharian bekerja. Ini, mereka pada nanyai bonus, kok belum dikirim juga? Mas bisa bantu nggak? Soal pencairan dana bonus, itu kewenangan accounting. Ya, jawaban yang sudah Karina prediksi. Bara tidak pernah mau mencampuri urusan pekerjaan bagian lain kecuali urgent. Mas, serunya, dan seperti biasa, hanya dijawab dengan gumaman. Aku gendutan ya. Bara menatap Karina kemudian mendesah pelan. Kok responnya begitu sih? Itu pertanyaan menjebak. Ucapnya membuat Karina memajukan bibir kesal. Tinggal jawab aja, susah banget. Gendutan, tapi wajar kan sekarang lagi hamil. Jawabnya. Karina tersenyum, seperti dugaannya. Bara akan menjawab dengan jawaban yang aman. Kalau ternyata setelah lahiran aku tetap gendut gimana? Ya nggak gimana-gimana. Paling kalau obesitas banget, kita beli mobil truk buat kendaraan. Kesal, Karina melempar bungkusan kuaci ke arah suaminya yang malah tertawa lepas. Aku nggak mau gendut sendiri. Pokoknya kalau aku gendut, Mas juga harus gendut. Gak mau, nanti nggak imbang. Ingat, pasangan itu harus saling melengkapi. Karina makin kesal. Ia merajuk, membuang muka tak mau melihat Bara yang masih tertawa. Pria itu beranjak, menurunkan tubuhnya dan menempelkan kepalanya ke perut Karina. Melihat hal itu, Karina tersenyum. Ia suka saat Bara meletakkan telinga di perutnya untuk mendengar anak mereka. Permisi Pak, Bu.
Di depan ada yang ngantar paket, ucap Farida menginstruksi apa yang mereka lakukan. Paket? Paket siapa? Aku nggak pesan barang. Atas nama siapa? Tanya Bara. Untuk Bapak. Dari Pak Adimas katanya. Bara lekas beranjak, turun dari sofa dan menuju pintu depan. Begitu juga Karina yang mengekorinya. Ia kepo apa isi paketnya. Apalagi mendengar nama pengirimnya Adimas, teman suaminya yang berprofesi sebagai dokter. Masa dia mengirimi obat-obatan? Atau suaminya ini ada konsul dan minta dikirimkan obat? Karina memperhatikan Bara yang sedang berbicara dengan kurir. Pandangannya beralih pada kotak di lantai. Kotak berbahan plastik putih sedikit transparan dengan tutup berwarna biru. Ia melihat siluet sesuatu yang bergerak dari dalamnya. Bara terlihat tersenyum senang. Ia menoleh pada Karina yang menaikkan keningnya. Kepo dengan isi paket yang baru saja diterima suaminya. Apaan sih isinya, Mas? Bara yang masih tersenyum menggeser kotak tersebut mendekati Karina. Kamu jangan kaget ya, ucapnya mencurigakan. Apaan isinya emang? Bara membuka pelan kotak tersebut, mengintip dari atas. Ia masih dalam posisi berdiri, sedangkan Bara berjongkok di samping kotak. Karina nyaris berteriak begitu melihat isi paket yang baru saja Bara terima. Ia dengan cepat menyeimbangkan dirinya, menarik nafas dalam sembari mengelus perutnya. Sesuatu berwarna kuning itu menggeliat saat Bara menariknya keluar. Mas, sergah Karina sembari terus berucap amit-amit. Bara dengan santainya memegang sesuatu itu, masih dengan wajah sumringah. Bagus kan? Ucapnya. Amit-amit jabang bayi. Masa apa-apaan sih? Kok bisa Dimas mengirim ular? Dimas itu suka pelihara binatang. Kemarin dia posting dari orang buat adopsi ularnya ini. Jadi Mas aja yang ambil. Karina masih menganga. Bingung harus merespon seperti apa. Lagian gak berbisa kok. Memang ular peliharaan. Terus makannya juga cuma tikus. Ucapnya santai sembari memainkan ular di tangannya. Karina saja yang hanya melihat, bulu kuduknya terasa berdiri. Mas, serunya sembari mengeratkan gigi. Kenapa Mas gak ngomong dulu sama aku? Memangnya kenapa? Kamu gak suka ular? Ucap Bara dengan wajah bingung. Mas tahu gak? Katanya kalau istrinya lagi hamil jangan sembarangan bunuh binatang. Kan gak dibunuh, kita pelihara. Nanti Mas buat tempatnya di belakang. Karina makin mengeratkan gigi. Ini suaminya kok rada-rada ya. Tadi Mas bilang makannya apa? Tikus. Itu bukan binatang atau hewan ya? Tapi kan memang hukum alamnya begitu sayang. Mas. Karina mengeratkan gigi dan menatap Bara tajam. Mau Mas pulangin itu ke Adimas sekarang, atau aku yang pulang ke rumah orang tua aku? Bara menurunkan kembali ular tadi ke dalam kotak. Karina sebenarnya tak tega juga. Bukan maksudnya menghalangi hobi Bara. Tapi ayolah, dia takut sekali dengan jenis hewan melata. Jangankan ular, sama belut saja dia takut. Nah sekarang suaminya pakai segala mau melihara ular. Ya udah, Mas pulangin. Tapi habis kamu lahiran boleh pelihara kan? Ya Tuhan, kenapa suaminya ini jadi seperti anak kecil? Mana pakai segala mengelusi kotak berisi ular itu?
Karina menghembuskan napasnya, mencoba mengontrol diri, menimbang apa boleh atau tidak. Tapi melihat tampang nelangsa bara, akhirnya Karina mengangguk. Boleh, tapi buat kandangnya jauh-jauh dari pandangan aku. Jangan sampai dekat-dekat sama dua kucing emas itu, apalagi sama anak kita. Ketika senyum mengembang di wajah suaminya itu, layaknya anak kecil, ia mengangguk antusias. Karina jadi berpikir, mungkin sekarang Bara ingin melakukan apa yang dulu tidak bisa ia lakukan dan miliki. Lagian hobi orang kan beda-beda. Kalau Karina harus mulai menahan diri untuk tidak takut dengan hewan jenis itu, apalagi kemungkinan nanti mereka akan hidup berdampingan. Nanti malam Mas titipin ke rumah Adimas. Kalian kita makan malam di luar. Keesokan harinya, Karina sedang duduk di sofa menonton televisi sambil meredam kakinya dengan air hangat dan seperti biasa dia gabut. Tak ada pekerjaan. Karina menulis saat mendengar salam dan ia langsung menjawabnya. Asia datang sambil membawa kardus berukuran agak besar. Kening Karina menyerjit begitu Hosea meletakkan kardus tersebut di dekatnya. Itu apaan? Stroller, Mbak. Karina langsung tersenyum senang, kemudian mengeluarkan kakinya dari baskom, mengelapkan kakinya ke keset, dan mendekati kardus yang berukuran cukup besar itu. Makasih Om, ucapnya kemudian. Ia senang melihat adik iparnya sudah terlihat seperti biasanya. Mas sama, tapi bisa nggak jangan dipanggil Om? Terus kau dipanggil apa? Pak Le, Pak Man, udah, Mamang. Tawa Karina menggoda adik iparnya. Asia berdecak. Ya udah, Om aja. Pasrahnya membuat Karina makin tertawa melihat ekspresi wajah Hosea. Oh iya, gimana? Udah mulai bisa move on? Mereka duduk di sofa sambil makan es krim. Hosea mengangguk. Alhamdulillah Mbak, ini aja lagi PDKT sama seseorang. Bantu doa biar lancar. Tawanya walau terlihat agak memaksa. Karina menepuk punggung Hosea. Semoga lancar ya. Tapi ingat, jangan dijadikan pelampiasan aja. Yang serius. Hosea mengangguk. Iya Mbak, lagian aku udah nggak mau buat Mas marah. Ngeri banget. Hahaha, makanya jangan berulah. Baru kali itu aku lihat Mas marah semarah itu. Ih, serem. Hosea menggerakkan badannya seolah sedang merinding. Ya, Karina sendiri ngeri kalau sudah melihat Bara marah. Marahnya orang yang lempeng itu sangat mengerikan. Pramugari. Hosea mengangguk lagi. Lebih tua 2 tahun dari aku. Karina menyipitkan matanya. Kayaknya kamu memang lebih suka yang lebih tua ya? Hosea menggaruk belakang lehernya sambil tersenyum dan Karina senang dia bisa lebih akrab dengan adik iparnya. Hari sudah menunjukkan pukul 10 pagi. Ia dan Hosea masih menonton televisi. Lebih tepatnya Karina yang menonton dan Hosea yang sibuk senyum-senyum sambil memainkan ponselnya. Karina tebak sih, dia sedang chattingan dengan ayangnya. Agak bosan, Karina mengambil handphonenya. Ia memang sedang mengurangi penggunaan handphone. Bara juga sangat sibuk akhir-akhir ini, jadi mereka jarang video callan. Paling Bara hanya menelponnya saat makan siang. Sibah yuk. Tommy baru saja mengganti nama grup. Karina menggeleng kecil. Apalagi ini? Kenapa nama grup ini semakin tak jelas? Ia menyekrol isi chattingan random mereka. Karena
sampai tak habis pikir. Kok bisa Tommy membahas tisu magic di dalam grup yang isinya kebanyakan jomblo tersebut? Namun tak lama matanya menyipit begitu melihat satu kalimat yang membuatnya merasa aneh. Marta, kesel banget gue ngeliat sekretaris baru Pak Bara. Sengak banget. Nadia kita aja yang polos nggak begitu. Santi, kenapa sih lo mau resign dek Nadia? Udah klub kita tuh. Cynthia, apalagi si Airin di Parujika, pengen gue sliding kepalanya. Asli deh, hilang Steffi muncul si kampret. Marta, asli kalau itu mah 11-12 sama Steffi. Padahal gue udah merasa merdeka tuh orang resign. Nemu lagi yang sejenis. Apa maksud pembicaraan ini? Tanya Karina dalam hati. Tiba-tiba jantungnya berdetak kencang. Sekretaris baru suaminya. Kok dia tak tahu? Karina, sekretaris baru. Nadia akan resign. Cecil, lah baru tahu Kar. Perasaan Nadia ada ngomong di grup. Karina, kapan? Marta, udah dari seminggu yang lalu. Karina menyekerel ke atas, tapi tak menemukan isi chat seperti itu. Karina, gak ada gue scroll. Tommy, kagak ada woi. Gue juga nyari nih. Pamit di grup sebelah gak? Emang laki lo gak ngomong Kar? Jantung Karina berdetak makin kencang. Bara tak mengatakan apapun soal pengunduran diri Nadia. Padahal hampir setiap malam mereka membicarakan keseharian masing-masing. Tapi Bara tak sekalipun membahas soal Nadia yang mau resign. Bersambung.